untuk berbicara soal keanggotaan atau open recruitment ya, kita itu tidak terpaku pada tidak terpaku pada satu wilayah tertentu, tapi kita mencakup fleksibel sih ya, dari wilayah mana saja bisa masuk dalam keanggotaan HSA. Untuk kalangan umur mungkin itu juga tidak dipatok umur berapa sampai umur berapa, selagi mungkin dia bisa berkontribusi, mumpuni dalam artian mempunyai kapabilitas yang dia juga bisa ikut berkontribusi secara ide gagasannya, bisa masuk dalam HSA gitu ya, bisa dikatakan boleh-boleh saja umur berapapun gitu, seperti itu. Untuk berarti kan sempat udah malamnya jadi cukup gitu. Tapi asik sih gitu. Bicara HSA berarti kan itu kalau ditarik dari awal tadi prolog pembahasan gitu, itu kan hiking sempro adventure sampai berubah jadi hike search activity gitu. Dua nama yang enggak jauh dari wilayah outdoor gitu. Apakah HSA itu bergerak atau dominan di wilayah outdoor atau gimana gitu? Untuk kegiatan HSA berkegiatan di outdoor, maksudnya di alam atau di alam ya. Tidak terpaku juga untuk kegiatan di alam. Misalkan kita atau kegiatan ini harus di luar saja atau outdoor saja, tidak terpaku seperti itu. Karena kemarin juga kan ketika di acara peringatan Hari Besar Islam itu kan di luar daripada outdoor gitu kan, maksudnya di luar daripada berkegiatan di alam gitu. Nah itu mencakupnya lebih ke kalau misalkan bisa dikatakan mungkin itu lebih ke masuknya kegiatan yang seharusnya mungkin itu adalah bisa dikatakan bisa dinaungi oleh Karang Taruna, tapi diambil alih oleh kita sebagai bentuk komunitas pegiat alam. Karena kita juga mencakup yang di bawahnya ada divisi agama, yang tadi balik lagi sosial budaya dan yang lainnya seperti itu. Ada juga keolahragaan. Ya, berarti kan itu kalau dari wilayah kegiatan yang cukup strategis ya, realistis gitu, karena dari berbagai tadi penjelasan itu udah hampir semuanya itu terrealisasi gitu, maksudnya paket komplit gitu. Mungkin ini bisa jadi poin-poin terakhir gitu kan terkait KHSA-an gitu, ketika kita menarik dari tadi dari kegiatan yang udah dijelaskan gitu, otomatis kan apakah HSA nanti berkegiatan contoh di PHBN yang nanti mungkin akan datang di bulan Ramadan gitu, apakah HSA itu akan membuka ruang kerjasama antar komunitas atau memang itu masih konsen di keanggotaan HSA aja gitu ketika mengadakan kegiatan gitu. Jadi untuk jangkauan kerjasama lah, untuk daripada kita misalkan mempunyai program yang mana PHBN kan atau PHBI lah, misalkan kita taruh berkegiatan di wilayah atau satu RT ya, yang mana kita mungkin tidak akan lepas daripada berkontribusi dengan wilayah RT tersebut, yang mana RT tersebut mereka juga sama memiliki bidang-bidang seperti mungkin di RT ada Karang Taruna. Nah kita bekerja sama dengan Karang Taruna terdekat. Kemudian selain daripada Karang Taruna terdekat juga kita berkontribusi dengan kita mengambil sumber daya target sasaran gitu. Misalkan kita berkegiatan di wilayah kebudayaan misalkan. Nah kita target sasaran kita adalah misalkan pengembangan untuk berkreativitas anak-anak di sana. Nah kita tarik mereka, atau bagaimana nih kita mau mengadakan satu program, mau nggak kita bekerja sama gitu. Target sasarannya ya mungkin anak-anak di wilayah sekitar, kita ikut bisa dijadikan ajang berkreativitas mereka untuk menyalurkan bakat-bakat mereka. Siapa tahu ada yang mempunyai bakat potensi yang mereka itu mumpuni, nanti bisa dikembangkan oleh divisi daripada yang tadi mengadakan program tersebut. Kalau gitu berarti memang udah benar-benar ASA itu fleksibel ya gitu. Fleksibel ya. Untuk kegiatan itu fleksibel. Mungkin kalau boleh di lebih dalam itu, lebih intim gitu. Apakah HSA itu berkegiatan memang kuat di wilayah akomodasi atau pendanaan yang wilayahnya mandiri
mandiri dan kolektif gitu. Dalam artian gini, acuan atau yang ditekankan untuk di HSA dalam segala bentuk apapun itu, khususnya di kegiatan itu arahnya atau acuannya itu di wilayah apa gitu, apakah mandiri, apakah kolektif, atau seperti apa gitu. Untuk anggaran pendanaan dan sebagainya ketika kita berkegiatan ya, mungkin kita melihat dulu jangkauan daripada program tersebut gitu. Dan juga tingkat apakah acara ini dinilai besar ataupun kecil gitu ya. Mungkin kita untuk pendanaan, kalau misalkan dirunut kita sekelas event besar PHBI gitu, dan jangka waktunya juga cukup luas antara 1 atau 2 bulan jangkanya ke depan, kita mungkin untuk pendanaan lebih ke kolektif ya, dalam artian kolektif ikutlah menyebarkan informasi tentang apa namanya, kita mengadakan acara nih gitu, mau gak kita tarik partisipan yang lain atau ada sponsorship. Nah gitu. Nanti mereka bisa juga mengenalkan produk mereka di dalam kegiatan ini gitu, kita tarik sponsor mereka, ataupun kita juga berkontribusi dengan donatur-donatur untuk wilayah yang kita mengadakan program di lingkungan tersebut gitu. Misalkan kelas kemarin kita mengadakan PHBI di wilayah RT 5 RW 2 misalkan, di dalamnya juga kan ada donatur-donatur, kita tawarkan kita punya event, mau nggak berkontribusi dengan kita gitu. Ngobrol kosongnya seperti itu. Walaupun itu bukan sebatas event ya, tapi di sana ada hal-hal yang sifatnya edukatif ya gitu. Iya. Banyak lah gitu. Kayak karena kan itu dari opini atau asumsi masyarakat banyak yang apresiasi karena di wilayah isi acaranya gitu kan gitu. Kalau nggak salah itu dengar-dengar kan ada agenda selanjutnya kalau nggak salah gitu, apa santunan episode 2 lah, santunan episode 3 gitu, maksudnya minta klarifikasi gitu. Iya. Benar nggak gitu. Nah, untuk berkaca daripada kegiatan kemarin, alhamdulillah ya, sekelas event besar, sekelas komunitas yang baru lahir, ibarat katalah langsung mengadakan event yang besar, yang mana event tersebut langsung dinilai positif oleh masyarakat, diterima oleh masyarakat. Mereka juga bertanya-tanya apa itu HSA, kemudian tujuan mereka itu apa mengadakan acara seperti ini. Pegiat Islam tapi mengadakan acara keagamaan yang di dalamnya itu ada apa namanya kerjasama dengan divisi-divisi yang lainnya seperti kebudayaan masuk di pentas seni, sosial masuk di santunan, kemudian yang lainnya juga bisa masuk. Alhamdulillah diterima di masyarakat dan bisa dikatakan sukses. Untuk kedepannya insya Allah mudah-mudahan pertama mungkin nanti akan ada tindak selanjutnya lagi. Kalau misalkan dinilai ini diterima oleh masyarakat, kedepannya mungkin udah ada kepercayaan juga dari masyarakat dan dari donatur juga yang ikut bekerja sama kemarin. Apa salahnya ketika kita nanti mengadakan acara event yang lebih besar dan juga event yang lebih besar, momen yang besar, lebih besar juga ke depannya gitu. Karena mengingat program tahunan juga insya Allah akan dinilai lebih menarik juga gitu. Seperti bulan-bulan ke depan kan ada program di bulan Ramadan dan sebagainya, itu kan sayang kalau kita lewatkan. Apa salahnya? Iya. Tapi tetap dengan ideologi kolektif mungkin ya. Iya. Dan menampung orang-orang yang mau sifatnya itu kayak mau nyumbang atau apa gitu kan. Dalam artian tidak terikat dengan atau tidak membentuk ikatan secara secara praktis gitu kan. Ya. Mungkin yang terakhir kan gini, apa sih kisi-kisi untuk masuk HSA kalaupun itu ada open recruitment gitu. Terus dari mulai waktu gitu, itu HSA dibuka open recruitment itu katakan ini 1 tahun itu kan 2 semester. Nah ketika dibuka open recruitment itu dibuka di semester 1 apa di semester 2 gitu. Terus kisi-kisinya, kategorinya gitu, kategori usia dalam artian seperti itu. Apakah ada klasifikasi atau seleksi gitu. Kan nanti mungkin pasti biasanya kalau organisasi kayak gitu kan pasti ada LDK sampai ke tingkat diksar gitu. Barangkali untuk pembekalan sebelum masuk gitu, dia udah persiapan gitu untuk si calon yang mau masuk.
tadi benar kata Mang Arul ya, kalau ketika kita menarik anggota muda, kita lihat dulu potensinya di mana, lalu kita masukkan ke bagian divisi mana. Nah untuk tingkatan nanti mungkin ada LDK, Diksa dan sebagainya, mengingat komunitas ini masih muda juga, masih baru, ibarat kata baru lahir lah, kita juga menguatkan dulu di bagian internal. Setelah kita yang di internalnya mungkin secara organisasi sudah paham, bagaimana secara administrasi juga sudah paham, baru kita open recruitment. Nah ketika sudah open recruitment juga, kita tidak langsung langsung ada tingkatan LDK, DISA dan sebagainya, pelan-pelan saja. Ada banyak prosesnya. Banyak prosesnya gitu. Kita pengenalan dulu dari awal, itu balik lagi ke awal, tujuan ASA itu apa. Santai aja, komunitas yang tempat kita nongkrong, tempat kita ngopi, masa cuman nongkrong ngopi doang gitu. Tapi kan harus ada manfaatnya lah gitu.